Di dasar gunung hitam yang selalu diselimuti kabut, Xuan Ye terduduk dengan tubuh penuh luka. Darah mengalir dari keningnya bercampur dengan tanah dingin. Suara ejekan murid-murid sekte masih terngiang di telinganya. Ilmu busuk itu tidak akan membuatmu jadi apa-apa. Lebih baik kau mati di luar sekte, sampah. Ia menggenggam erat gulungan lusuh yang disobek separuh, satu-satunya warisan yang ia curi dari gudang sampah sekte Langit Suci. Bagi orang lain, itu hanyalah catatan hancur yang tak berisi apa-apa selain garis tak jelas. Namun, bagi Xuan Ye, ada sesuatu yang berdenyut dari setiap huruf di dalamnya. Malam itu, langit dipenuhi bulan merah. Xuan Ye berbaring di tanah, hampir kehilangan kesadaran. Namun gulungan itu tiba-tiba bergetar, melepaskan kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya. Ia mendengar bisikan, suara asing namun akrab, dalam dan dingin. Kau dipilih meski dunia menolakmu. Xuan Ye terbangun seketika, matanya melebar. Dari gulungan itu muncul bayangan samar menyerupai manusia. Sosok hitam dengan sayap yang terbuat dari asap berdiri di hadapannya. Aku adalah Ye Moyu, sisa kesadaran dari Dao Nihility. Kau ingin hidup? Kau ingin balas dendam? Hati Xuan Ye bergetar. Rasa takut, amarah, dan dendam bercampur jadi satu. Aku ingin menghancurkan mereka, semua orang yang menertawakanku. Ajari aku, serunya dengan suara serak namun penuh tekad. Ye Moyu menatapnya dengan mata kosong yang berkilat. Ilmu ini dibuang bukan karena lemah, melainkan karena terlalu kuat. Sekte-sekte itu takut. Jika kau sanggup menanggung beban kutukan Dao Nihility, dunia akan bertekuk lutut di hadapanmu. Dari telapak tangan bayangan itu muncul simbol berputar, seperti lingkaran hitam yang menelan cahaya di sekitarnya. Xuan Ye merasakan nyeri menusuk dadanya saat simbol itu tertanam ke jantungnya. Ia berteriak, suaranya menggema di lembah kosong. Tubuhnya mendadak kaku, urat-urat di kulitnya membiru hitam, namun ia tidak mati. Sebaliknya, sebuah energi asing mengalir liar di dalam meridiannya, menghancurkan jalur lama dan menciptakan jalan baru yang gelap, penuh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ketika rasa sakit itu mereda, Xuan Ye berdiri dengan langkah goyah. Namun matanya kini dipenuhi cahaya gelap, seolah-olah dalam pupilnya terdapat pusaran yang bisa melahap dunia. Ia merasa segalanya berubah, dari udara yang ia hirup hingga detak jantungnya sendiri. Ye Moyu tertawa lirih, suara yang bergema seperti rantai neraka. Mulai sekarang, setiap langkahmu adalah jalan menuju kehancuran. Jika kau ragu, kau akan binasa. Tapi jika kau terus melangkah, bahkan langit akan hancur di bawah kakimu. Xuan Ye menggenggam gulungan lusuh itu erat-erat. Di kepalanya, wajah para murid yang dulu menendang dan menghinanya muncul satu persatu. Senyum kejam melintas di bibirnya. Baik, aku akan tunjukkan bagaimana ilmu yang mereka buang akan menelan segalanya. Kabut gelap menyelimuti tubuhnya, seakan gunung itu sendiri tunduk padanya. Malam itu, seorang murid buangan lahir kembali sebagai pembawa kehancuran. Dunia belum menyadari bahwa dari lembah paling rendah telah bangkit badai yang akan mengguncang langit dan bumi. Di pagi hari berikutnya, Xuan Ye duduk bersila di dalam gua yang ia temukan di perut gunung. Udara lembab menusuk tulang dan bau lumut bercampur dengan darah kering dari lukanya semalam. Namun kali ini, ia tidak merasakan sakit. Tubuhnya seolah beradaptasi dengan energi asing yang mengalir liar di dalam meridian gelap barunya. Ia menutup mata, mencoba memahami pusaran hitam yang kini bersemayam di jantungnya. Setiap kali ia bernapas, pusaran itu berputar, menyerap energi dari sekitarnya. Bukan energi murni seperti para kultivator biasa, melainkan sesuatu yang lebih liar, energi kehampaan yang memakan cahaya dan kehidupan. Tiba-tiba, suara Ye Moyu menggema di dalam pikirannya. Kau merasakan perbedaan? Dao Nihility bukan untuk menyehatkan tubuh atau memperkuat otot, melainkan untuk menghancurkan semua dasar kehidupan. Kau harus belajar mengendalikannya, atau kau akan ditelan oleh kekuatanmu sendiri. Xuan Ye membuka matanya. Pupilnya berkilat seperti pusaran gelap. Bagaimana aku mengendalikannya? Tanyanya lirih. Bayangan kabut hitam muncul samar di hadapannya. Ye Moyu menatapnya dengan sorot dingin. Mulailah dengan hal yang sederhana. Hisap nyawa dari sesuatu yang lemah. Xuan Ye menoleh.
seekor kelinci hutan kebetulan masuk ke dalam gua mencari sisa rumput lembab. Ia mengulurkan tangannya mengikuti instruksi Yemoyu. Pusaran hitam di dadanya berdenyut, energi aneh merambat ke ujung jarinya. Dalam sekejap, kelinci itu terhuyung, tubuhnya mengering, matanya kosong, hingga berubah menjadi bangkai tak bernyawa. Xuan Ye terdiam, napasnya tersengal. Ia baru saja menyerap kehidupan untuk pertama kalinya. Ada rasa mual, jijik, sekaligus kenikmatan yang tidak bisa ia jelaskan. Bagus, suara Yemoyu bergema. Itu hanya permulaan. Semakin besar mangsamu, semakin kuat kau jadi. Namun ingat, kau bukan pemangsa biasa. Daun nihiliti bukan hanya memakan nyawa, tapi juga menelan energi, ilmu, bahkan jiwa. Xuan Ye menatap tangannya yang bergetar. Rasa takut muncul, tapi juga diselimuti oleh ambisi. Jika ini jalan untuk mengalahkan mereka, aku akan terus maju, gumamnya. Hari-hari berikutnya, ia mengasah kemampuan itu. Ia menyerap binatang-binatang kecil, menguji batas dirinya. Setiap kali melakukannya, pusaran gelap di dalam tubuhnya semakin stabil, semakin buas. Namun di balik itu, ada efek samping yang mulai ia rasakan. Tidurnya dipenuhi mimpi buruk, bayangan hitam, jeritan, dan wajah orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Seolah jiwa-jiwa yang ia hisap menjerit di dalam dirinya. Suatu malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Suara Yemoyu muncul lagi, lebih keras dari biasanya. Jangan takut pada bayangan. Mereka adalah bagian dari kekuatanmu. Jika kau lemah, kau akan dimakan. Jika kau kuat, kau akan menjadi penguasa mereka. Xuan Ye menggertakkan gigi. Ia duduk kembali, menguatkan hati. Aku tidak akan menjadi mangsa. Aku adalah pemangsa. Ketika ia kembali bermeditasi, kabut gelap menyelimuti tubuhnya, membentuk bayangan hitam menyerupai sayap yang bergetar di punggungnya. Aura itu membuat gua bergetar, batu-batu runtuh di sekitarnya. Di luar gua, suara-suara langkah terdengar. Beberapa murid sekte Langit Suci tengah berburu di area gunung itu. Mereka mendekat, tanpa sadar menapaki wilayah yang kini menjadi sarang Xuan Ye. Xuan Ye membuka matanya, senyum dingin muncul di wajahnya. Sangat kebetulan, aku butuh percobaan baru dan kalianlah orang pertama yang akan merasakannya. Kabut gelap bergolak di sekitarnya, seolah menyambut mangsa yang lebih besar daripada binatang hutan. Malam itu, darah manusia pertama akan tercatat sebagai awal kebangkitannya. Suara langkah itu semakin dekat. Xuan Ye bisa mengenali nada tawa sombong mereka meski dari kejauhan. Itu adalah murid-murid sekte Langit Suci. Orang-orang yang dulu menginjak wajahnya ke tanah, menyebutnya sampah. 4 orang muncul di mulut gua membawa obor. Mereka tertawa ketika melihat Xuan Ye duduk di dalam, tubuhnya tampak kurus dan wajahnya pucat. Lihat siapa ini? Bukankah ini si buangan Xuan Ye? Aku kira kau sudah mati dimakan binatang, ejek salah satu dari mereka, Han Shuchi. Xuan Ye berdiri perlahan, tatapannya dingin. Tidak ada dendam yang ia teriakan, tidak ada kemarahan yang ia semburkan. Hanya ketenangan mengerikan yang membuat keempat murid itu sedikit ragu. Aku memang mati, ucap Xuan Ye lirih. Tapi yang hidup kembali bukanlah orang yang kalian kenal. Mereka tertawa keras. Hahaha. Kau pikir bisa menakut-nakuti kami dengan kata-kata kosong? Salah satu dari mereka menghunus pedang. Mari kita akhiri penderitaanmu. Sekte sudah tak ingin melihat wajahmu lagi. Kabut gelap merembes keluar dari tubuh Xuan Ye, memenuhi gua. Api obor bergetar, lalu padam, menyisakan kegelapan pekat. Suara berbisik menggema, bukan hanya dari mulut Xuan Ye, tapi dari bayangan itu sendiri. Salah satu murid panik. Apa-apaan ini? Ia melambaikan pedangnya ke udara, tapi kabut menempel di bilahnya, mengikisnya perlahan, seakan pedang itu sedang berkarat. Xuan Ye mengangkat tangannya, pusaran hitam muncul di telapak. Kalian yang pertama akan menjadi batu pijakanku. Tiba-tiba, kabut menyambar salah satu murid termuda. Jeritan mengerikan terdengar ketika tubuhnya mengering dalam sekejap, kulit menempel ke tulang, matanya kosong, hingga akhirnya jatuh sebagai bangkai kering. 2 murid lain gemetar, wajah mereka pucat pasi. Han Shuchi yang paling angkuh melangkah mundur dengan keringat dingin. Itu bukan seni bela diri manusia. Kau monster. Xuan Ye melangkah maju. Monster? Kalianlah yang menciptakan monster ini.
kalian yang membuangku." Salah satu murid mencoba menyerang dari belakang. Pedangnya menembus punggung Xuan Ye, namun tubuh itu meleleh seperti kabut dan muncul kembali di sisi lain. Xuan Ye menoleh, pupil hitam berputar. "Serangan kalian tidak bisa menyentuh kehampaan." Dengan gerakan ringan, ia mengibaskan tangannya. Bayangan hitam menelan murid itu, suara tulang remuk terdengar sebelum tubuhnya hancur menjadi debu. Kini tersisa 2 orang, Han Shuqi dan 1 murid lain yang sudah gemetar ketakutan. Xuan Ye menatap mereka dingin. "Aku akan menyisakan 1 nyawa. Bawa pesan ini ke sekte. Ilmu yang kalian buang akan menjadi penguasa dunia." Murid yang ketakutan itu berlari terbirit-birit, nyaris kehilangan akal sehatnya. Han Shuqi mencoba melawan, tapi pedangnya bergetar, tangannya tak stabil. Kau pikir bisa melawan seluruh sekte?" Xuan Ye mendekat, menempelkan telapak tangannya ke dada Han Shuqi. "Aku tidak perlu melawan, aku akan menghancurkan satu persatu, dimulai dari dirimu." Teriakan Han Shuqi menggema, lalu hening. Tubuhnya jatuh ke tanah, menjadi bangkai kering seperti yang lain. Kabut gelap menyerap masuk ke tubuh Xuan Ye, membuat auranya semakin kuat, semakin buas. Ia berdiri di pintu gua, menatap ke arah langit malam. Senyum tipis melintas di bibirnya. Malam ini adalah awal dari kehancuran. Dunia akan segera tahu bahwa sampah yang mereka buang adalah racun yang akan menelan mereka semua. Kabut hitam berputar di sekitarnya, membentuk sayap besar dari kegelapan. Angin berhembus kencang, membawa bisikan seolah bumi sendiri mengakui lahirnya kekuatan baru. Xuan Ye melangkah keluar dari gua menuju dunia yang kelak akan ia hancurkan. Keesokan paginya, gunung tempat Xuan Ye bersembunyi sudah ramai dengan kabar. Murid yang selamat dari pembantaian semalam berlari kembali ke sekte langit suci, wajahnya pucat, suara gemetar, tubuhnya bergetar seperti orang kerasukan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya 1 kalimat, "Xuan Ye, kembali dengan ilmu iblis." Sekte segera diguncang. Aula utama dipenuhi murid dan penatua. Zhao Lingsu, ketua muda yang angkuh, menghantam meja batu hingga retak. "Mustahil, ilmu busuk itu tidak bisa memberi kekuatan sebesar itu. Murid sampah itu tak mungkin bangkit lagi." Namun, Gong Sun Wuji, penatua berwajah tenang, mengusap janggutnya sambil menatap tajam. "Jangan sepelekan kabar ini. Jika benar, berarti ilmu yang kita buang bukan sekadar sampah. Mungkin ada yang disembunyikan para leluhur dari kita." Wen Qianru yang berdiri di sisi aula menggenggam erat tangannya. Ia ingat tatapan Xuan Ye saat diusir dulu. Bukan tatapan pecundang, tapi tatapan seseorang yang tidak akan menyerah. Hatinya berdebar, campuran antara cemas dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sementara itu, Xuan Ye berjalan jauh dari gua tempatnya lahir kembali. Ia tahu sekte tidak akan tinggal diam. Ia butuh tempat baru, tempat yang tidak dijamah manusia. Ye Moyu muncul dalam bayangan di sisinya. Suaranya menggema seperti bisikan neraka. "Kau tidak bisa bersembunyi selamanya. Kau harus mengasah Dao Nihility." Ada sebuah tempat, lembah sunyi, bekas medan perang para leluhur. Di sana, ribuan jiwa masih terjebak. Tempat itu akan menjadi batu loncatanmu. Xuan Ye mengangguk. Lembah sunyi, tempat yang bahkan penatua sekte larang murid memasuki. "Baik, aku akan pergi ke sana." Perjalanannya penuh bahaya. Binatang buas berkeliaran, namun setiap yang mencoba menyerangnya hanya berakhir sebagai bangkai kering. Setiap kali ia menyerap mereka, pusaran gelap di jantungnya semakin stabil, seakan membentuk inti kekuatan baru. Beberapa hari kemudian, ia tiba di depan lembah sunyi. Tempat itu penuh kabut keunguan, udara dingin menembus tulang, dan suara jeritan samar terdengar dari dalam. Batu nisan berserakan. Reruntuhan kuil kuno tersembunyi di balik kabut. Xuan Ye melangkah masuk. Saat ia melewati gerbang batu yang retak, ratusan jiwa melayang menatapnya dengan mata kosong. Wajah mereka hancur, tubuh transparan, jeritan mereka memekakkan telinga. Namun bukannya takut, Xuan Ye duduk bersila di tengah lembah. "Jika jiwa-jiwa ini adalah sisa perang leluhur, maka aku akan menelan mereka semua." Ye Moyu tertawa lirih. "Bagus. Inilah langkah awal menuju penguasaan Dao Nihility. Jika kau berhasil, jiwa-jiwa ini akan menjadi bagian dari kekuatanmu." Xuan Ye mengatur napas, membuka pusaran di jantungnya. Kabut hitam keluar,
membentuk lingkaran besar yang melingkupi sekeliling. Jiwa-jiwa itu menjerit lebih keras, mencoba melawan, namun satu persatu terserap ke dalam pusaran, masuk ke tubuhnya. Rasa sakit luar biasa menghantamnya. Tubuhnya seolah robek dari dalam, pikirannya diserang oleh ribuan suara. Ia hampir gila, matanya memerah, urat-urat hitam menjalar di wajahnya. Namun Xuan Ye menggertakkan gigi. Aku tidak akan jatuh. Aku akan menelan kalian semua. Kabut semakin pekat, tubuhnya bergetar, dan akhirnya ledakan energi gelap menyebar ke seluruh lembah. Batu-batu bergetar, jiwa-jiwa lenyap masuk ke dalam dirinya. Saat kabut mereda, Xuan Ye berdiri perlahan. Sayap bayangan di punggungnya kini lebih kokoh, auranya lebih berat, seakan lembah itu sendiri tunduk padanya. Di sekeliling tidak ada lagi jeritan jiwa, hanya keheningan mencekam. Ia menatap tangannya, merasakan kekuatan baru yang mengalir deras. Senyum tipis muncul di bibirnya. Sekte, kalian tak akan pernah bisa menghentikanku lagi. Di kejauhan, gong peringatan Sekte Langit Suci berdentum. Zhao Lingsu memimpin sekelompok elit menuju lembah sunyi. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di dalam lembah bukanlah murid buangan yang lemah, melainkan embrio kehancuran dunia. Kabut ungu di lembah sunyi semakin tebal, seakan tahu ada tamu yang masuk. Suara gong dari kejauhan akhirnya berhenti, digantikan dengan suara langkah serempak yang bergema di bebatuan. Zhao Lingsu berjalan paling depan, jubah putihnya berkibar, pedang giok tergantung di pinggang. Sorot matanya penuh amarah bercampur kesombongan. Di belakangnya, 5 murid elit sekte mengikuti, masing-masing membawa senjata bercahaya dengan aura tajam. Xuan Ye, teriak Zhao Lingsu lantang, suaranya menggema di lembah. Kau berani mencemari tanah leluhur dengan ilmu iblis busukmu? Hari ini aku sendiri yang akan menghapus jejak keberadaanmu. Xuan Ye berdiri di tengah reruntuhan kuil kuno, kabut hitam melayang di sekelilingnya. Wajahnya tenang, pupilnya berputar seperti pusaran kehampaan. Aku tidak butuh kau percaya, aku hanya butuh kau mati. Seketika, 5 murid elit menyerang bersamaan. Cahaya pedang, tombak, dan panah spiritual menembus kabut, menciptakan kilatan yang memecah kegelapan. Xuan Ye hanya mengangkat tangannya. Kabut hitam menyelimuti, menelan cahaya serangan itu satu persatu. Begitu serangan lenyap, kabut itu memuntahkan kembali energi yang sudah berubah menjadi kehancuran murni. Ledakan terjadi. 2 murid elit terpental keras, tubuh mereka patah berlumuran darah. Jeritan mereka memenuhi lembah sebelum akhirnya tubuh mereka mengering, terserap oleh kabut. Zhao Lingsu terkejut, tapi tak mundur. Ia menghunus pedang gioknya, melompat tinggi, lalu menebas ke arah Xuan Ye dengan jurus pamungkas. Pedang cahaya surga. Cahaya putih menyilaukan membelah kabut, bahkan memecahkan sebagian pusaran gelap yang melingkupi Xuan Ye. Untuk pertama kalinya, tubuh Xuan Ye terdorong mundur beberapa langkah. Namun, bukannya panik, Xuan Ye tersenyum. Bagus, kau lebih kuat daripada sampah lain. Ia mengepalkan tangan. Pusaran hitam di dadanya berputar lebih cepat, dan dari balik kabut muncul sayap bayangan yang lebih kokoh. Dengan satu kepakan, lembah berguncang, dan suara ribuan jiwa menjerit menggema. Murid elit yang tersisa langsung kehilangan keberanian. Mereka mencoba mundur, namun kabut menutup jalan keluar. Dari kegelapan, tangan-tangan bayangan muncul, meraih tubuh mereka satu persatu. Tidak, jangan! Ah! Jeritan mereka berakhir menjadi keheningan. Dalam sekejap, hanya tersisa debu dan senjata yang jatuh ke tanah. Zhao Lingsu terdiam, wajahnya pucat. Ia baru menyadari, Xuan Ye bukan lagi murid buangan. Ia adalah ancaman yang bahkan penatua sekte akan sulit hadapi. Xuan Ye melangkah maju perlahan, tatapannya menusuk. Kau masih berdiri? Bagus. Aku ingin kau rasakan sedikit dari neraka yang kalian ciptakan untukku. Ia mengulurkan tangannya. Bayangan hitam membentuk rantai, melesat ke arah Zhao Lingsu. Rantai itu membelit pedang giok, merusaknya sedikit demi sedikit. Cahaya suci di pedang itu padam, terkikis oleh kehampaan. Zhao Lingsu berteriak, melepaskan pedangnya, lalu mundur. Napasnya berat, keringat dingin menetes. Xuan Ye, kau sudah bukan manusia lagi. Xuan Ye mendekat, senyum dingin di wajahnya. Benar, aku bukan lagi sampah yang bisa kalian injak.
Aku adalah kehampaan yang akan menelan sekte kalian. Sebelum ia sempat menyerang lebih jauh, gong besar kembali terdengar dari kejauhan. Kabut lembah sunyi bergetar, seolah merespons kedatangan kekuatan yang jauh lebih besar. Yemoyu berbisik di telinga Xuanye, "Penatua sudah bergerak. Jika kau ingin hidup, gunakan kesempatan ini untuk melahap sisa jiwa lembah dan pergi." Xuanye menoleh menatap Zhao Lingsu yang masih gemetar. Ia mengibaskan tangannya, melepaskan rantai bayangan. "Hidupmu kuserahkan sementara, bawakan pesan ini pada penatua. Ilmu yang kalian buang akan menghancurkan dunia." Zhao Lingsu terhuyung mundur, lalu berlari keluar lembah dengan wajah pucat. Sementara Xuanye menutup matanya, pusaran gelap di dadanya berputar makin cepat. Dari tanah, dari udara, dari jiwa-jiwa yang tersisa, energi kehampaan terserap masuk ke dalam dirinya. Lembah sunyi yang selama ratusan tahun dipenuhi jeritan jiwa, akhirnya sunyi benar-benar. Dan di tengah kesunyian itu, Xuanye berdiri, semakin dekat dengan wujud yang bahkan langit pun tak sanggup bendung. Di bawah terik matahari yang memantulkan cahaya keemasan, Lian Zhen berjalan perlahan meninggalkan reruntuhan desa Qingmu. Angin membawa bau darah yang samar, namun hatinya sudah dingin seperti batu. Dia tidak menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Hanya satu hal yang mengganjal. Kenapa para murid sekte Gunung Langit tiba-tiba menyerangnya, seolah sudah mengetahui keberadaannya? Di kejauhan, seekor burung gagak hitam melintas, matanya menyala merah. Lian Zhen sempat menatapnya tajam sebelum burung itu lenyap ke arah utara. "Mata-mata spiritual, jadi mereka memang sengaja mengincarku," gumamnya lirih. Sementara itu, jauh di aula utama sekte Gunung Langit, Shang Guanxie duduk bersila dengan mata terpejam. Di hadapannya, cahaya cermin perunggu memantulkan kejadian yang baru saja terjadi. Dia menyaksikan Lian Zhen membantai para muridnya dengan teknik aneh yang seolah memanggil jiwa-jiwa. Ilmu itu bagaimana bisa ada di tangan seorang buangan? Shang Guanxie bergumam, alisnya berkerut. Zhou Yulan yang berdiri di sisi aula hanya tersenyum tipis. "Guru, aku sudah bilang anak itu berbahaya. Jika dibiarkan hidup, kelak dia akan jadi bencana. Lebih baik kita..." "Cukup," potong Shang Guanxie. "Justru karena dia memiliki ilmu itu, kita tidak bisa bertindak gegabah. Ada rahasia besar di baliknya. Aku harus mengetahui dari mana dia mendapatkannya." Lian Zhen tiba di Tebing Merah, sebuah tempat sunyi yang dulunya menjadi lokasi latihan rahasia para murid rendah. Ia duduk bersila, membuka gulungan kitab kusut peninggalan ayahnya. Tulisan-tulisan di dalamnya bergetar samar, seolah merespon energi darah yang baru saja ia gunakan. Mereka menyebutnya ilmu kotor, tapi kenapa setiap baitnya justru membuatku semakin memahami kebenaran alam, pikir Lian Zhen. Ia merasakan kekuatan mengalir dalam nadi spiritualnya, tapi bersama itu muncul bisikan samar di telinganya, suara-suara yang bukan miliknya. Saat ia hampir kehilangan kesadaran, cahaya lembut menyalakan pikirannya. Itu suara Han Xiu, gadis yang dulu sering diam-diam memperhatikannya. Ia muncul tiba-tiba, wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. "Lian Zhen, berhenti, kau sedang dimakan oleh teknik itu." Lian Zhen membuka mata, terengah. "Han Xiu, kenapa kau di sini? Bukankah kau sudah memilih menjauhiku?" Han Xiu menunduk sebentar, lalu berkata lirih, "Aku tidak bisa membiarkanmu binasa di jalan yang gelap. Aku tahu kau tidak bersalah, tapi jalan yang kau pilih ini akan menyeretmu ke dalam jurang." Seketika amarah dan ketidakpercayaan melintas di wajah Lian Zhen. "Semua orang membuangku, menyebutku sampah, menghina darahku. Tapi sekarang kau datang dengan wajah penuh iba, seolah-olah aku anak kecil yang harus diselamatkan." Han Xiu menggertakkan giginya. "Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin kau sadar, ilmu yang kau gunakan itu pernah melahirkan malapetaka ratusan tahun lalu. Sekte-sekte besar menyegelnya karena takut dunia akan hancur." Lian Zhen terdiam. Kata-kata Han Xiu berputar dalam pikirannya. Malapetaka ratusan tahun lalu. Apakah ini sebab semua orang begitu ketakutan? Sebelum ia sempat bertanya, tanah bergetar. Dari balik kabut merah muncul sosok berjubah hitam dengan topeng perunggu retak. Aura dingin memancar membuat Han Xiu mundur ketakutan. Sosok itu berkata dengan suara serak, "Akhirnya kutemukan pewaris baru. Lian Zhen, kau telah membuka pintu yang disegel."
Mulai sekarang, jalan kehancuran dunia ada di pundakmu. Han Shu berteriak, "Jangan dengarkan dia, itu roh terlarang." Namun Lian Zhen justru menatap sosok itu tanpa rasa takut. Di matanya, kilatan cahaya aneh muncul. "Kalau memang jalan ini yang membawaku pada kekuatan, maka aku akan melangkah. Dunia sudah membuangku, sekarang biar aku yang menaklukkan dunia." Sosok berjubah hitam tertawa panjang, suaranya menggema di seluruh tebing. Han Shu hanya bisa menatap Lian Zhen dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa sahabat yang dulu dikenalnya kini semakin jauh dari cahaya. Kabut merah di tebing perlahan menipis, meninggalkan Lian Zhen yang masih duduk bersila. Sosok berjubah hitam itu lenyap begitu saja, namun gema tawanya masih terasa menusuk telinga. Han Shu menggenggam erat jubahnya sendiri, wajahnya pucat. "Lian Zhen, kau benar-benar akan mengikuti jalan itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Lian Zhen bangkit berdiri, sorot matanya tajam seperti bilah pedang. "Han Shu, kau tidak mengerti. Dunia ini sudah menentukan aku tak berharga sejak lahir. Kalau aku tidak menggunakan kekuatan ini, aku akan terus diinjak tanpa ampun. Setidaknya, dengan ilmu yang mereka buang, aku bisa mengguncang langit." Han Shu ingin membantah, tapi kata-katanya terhenti ketika merasakan hawa mendekat. Dari arah barat, sekelompok orang dengan jubah biru muda melayang di udara. Di dada mereka tersemat lambang awan perak, murid dari Sekte Awan Abadi, salah satu sekte besar yang terkenal keras terhadap ilmu terlarang. Pemimpin kelompok itu, seorang pria berwajah tajam bernama Mo Qingran, menatap Lian Zhen dengan sorot penuh kebencian. "Jadi benar, kau yang disebut-sebut sebagai buangan Sekte Gunung Langit. Aura itu tidak salah lagi. Kau telah menyentuh kitab darah yang terlarang." Han Shu panik. Ia tahu reputasi Mo Qingran sebagai algojo sekte yang tidak akan segan memenggal siapapun tanpa ampun. Ia buru-buru berdiri di depan Lian Zhen. "Senior Mo, jangan. Lian Zhen tidak bermaksud." Namun Lian Zhen menarik Han Shu ke belakang dengan kasar. "Menyingkirlah. Kau ingin melindungiku? Kau sendiri hampir hancur kalau tetap di sini." Mo Qingran terkekeh sinis. "Seorang buangan berani bicara besar, dunia ini tidak membutuhkan sampah sepertimu. Aku akan menghapus noda ini sekarang juga." Dengan gerakan cepat, ia menghunus pedang spiritual berwarna perak. Begitu pedang itu diangkat, langit mendung seakan terbelah, kilatan petir menyambar di sekitarnya. Para murid awan abadi bersorak menunggu kepala Lian Zhen terpisah dari tubuh. Namun justru Lian Zhen melangkah maju, matanya dipenuhi cahaya merah samar. Dengan tenang, ia membuka gulungan lusuh di tangannya. Segera, bayangan ratusan tangan darah muncul di udara, melambai seperti cakar iblis. Suara bisikan aneh kembali menggema, membuat para murid yang lemah menutup telinga sambil menjerit. Han Shu terperanjat. "Lian Zhen, jangan!" Tapi Lian Zhen sudah menebas udara dengan satu gerakan tangannya. Bayangan tangan darah itu melesat, menahan pedang spiritual Mo Qingran yang seharusnya tak terkalahkan. Dentuman keras mengguncang lembah, bebatuan runtuh, dan udara bergetar seakan hendak pecah. Mo Qingran terpental 3 langkah ke belakang, wajahnya berubah pucat. "Mustahil, teknik itu sudah disegel ribuan tahun. Bagaimana bisa muncul kembali?" Lian Zhen berdiri tegak, napasnya teratur. "Kau bilang aku sampah? Kau salah. Justru karena aku dibuang, aku menguasai kekuatan yang kalian semua tak pernah sanggup pahami. Ilmu yang kalian sebut kotor inilah yang akan menghancurkan fondasi dunia kalian." Ketegangan makin mencekam. Han Shu menatap Lian Zhen, hatinya bercampur aduk antara ngeri dan kagum. Ia tahu, sejak saat ini Lian Zhen bukan lagi murid buangan yang pernah ia kenal. Mo Qingran menggertakkan gigi. "Kalau begitu, kau memang harus dilenyapkan. Aku akan memanggil para tetua sekte. Dunia tidak boleh membiarkan iblis kecil sepertimu tumbuh besar." Ia dan para muridnya mundur cepat, menghilang ke balik kabut dengan wajah pucat. Han Shu berlari ke sisi Lian Zhen. "Apa yang kau lakukan? Sekarang kau sudah jadi buruan sekte besar, semua sekte pasti akan memburumu." Lian Zhen menatap ke langit, cahaya merah masih berkilat di matanya. "Biar saja, kalau dunia memilih melawanku, maka aku akan melawan seluruh dunia." Angin dingin bertiup, seolah merespon sumpah yang baru saja terucap. Malam turun dengan cepat, menutupi lembah dengan kabut pekat. Lian Zhen berdiri di puncak tebing, wajahnya datar meski matanya masih menyala samar merah.
Di belakangnya, Han Shu hanya bisa terdiam, hatinya berkecamuk. Ia ingin menyelamatkan Lian Shen, tapi jalan yang dipilih lelaki itu semakin jauh dari cahaya. Dari kejauhan, suara guntur terdengar meski langit masih jernih. Han Shu tahu itu bukan fenomena alam. Itu tanda pergerakan para tetua sekte. Mereka sudah bergerak. Dunia kultivasi tak akan diam menghadapi kebangkitan ilmu yang pernah menghancurkan banyak negeri ratusan tahun lalu. Lian Zhen menutup gulungan kitab usang dan menyelipkannya ke dalam jubahnya. Han Shu, kau harus pergi. Jika tetap bersamaku, kau hanya akan menjadi beban. Aku tidak bisa melindungimu saat dunia mengejarku. Han Shu mengepalkan tangan, air mata menetes. Kenapa kau harus mengatakannya begitu? Aku tahu jalanmu berbahaya, tapi meninggalkanmu sendirian, itu lebih menyakitkan bagiku. Lian Zhen menatapnya sebentar, lalu berpaling. Aku sudah memilih. Dunia ini memberiku satu pilihan, menjadi korban atau menjadi bencana. Aku memilih yang kedua. Tiba-tiba, suara lonceng berat terdengar dari langit. Awan gelap menggulung cepat, dan 3 sosok tua turun dari langit, jubah mereka berlapis cahaya spiritual. Mereka adalah tetua besar dari Sekte Awan Abadi, masing-masing dengan aura setara gunung yang hendak runtuh. Mo Qingran ikut bersama mereka, wajahnya dipenuhi rasa puas. Ia menunjuk Lian Zhen dengan penuh amarah. Dialah buangan yang mencuri ilmu terlarang. Tolong tetua, hancurkan dia sebelum terlambat. Salah satu tetua, seorang pria berjenggot panjang bernama Elder Xuanying, menatap Lian Zhen penuh tekanan. Anak muda, lepaskan kitab itu. Ilmu tersebut sudah dikutuk oleh dunia. Kalau kau menyerah sekarang, mungkin kami bisa menyisakan nyawamu. Lian Zhen justru tersenyum dingin. Kutuk? Kalian menyebutnya kutuk hanya karena kalian takut. Padahal ilmu ini hanyalah cermin yang memantulkan kebusukan kalian sendiri. Han Shu terengah mendengar kata-katanya. Ia bisa merasakan hawa dingin semakin menebal di sekitar Lian Zhen. Elder Xuanying menghela napas berat. Kalau begitu, jangan salahkan kami. Dunia tidak boleh diguncang oleh ilmu terbuang itu lagi. Ketiga tetua mengangkat tangan mereka bersamaan. Langit seketika dipenuhi simbol formasi kuno. Ribuan rune bercahaya turun seperti hujan bintang, membentuk sangkar raksasa untuk menjebak Lian Zhen. Han Shu menjerit, Lian Zhen, kau tidak bisa melawan mereka sendirian. Namun Lian Zhen tidak gentar. Ia merapatkan kedua telapak tangannya, lalu gulungan kitab di dadanya terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar cahaya merah pekat, memunculkan sosok-sosok bayangan yang menyerupai roh leluhur. Mereka berteriak, meraung, dan mendorong aura Lian Zhen hingga melampaui batas. Dentuman keras mengguncang lembah. Sangkar cahaya tetua mulai retak, meski seharusnya tak mungkin bagi seorang murid buangan melawan kekuatan gabungan 3 tetua besar. Elder Xuanying terperanjat. Tidak, ini bukan sekadar ilmu terlarang, dia sudah sepenuhnya dipilih oleh kitab darah itu. Mo Qingran melangkah maju, matanya penuh ketakutan sekaligus fanatisme. Bunuh dia, kalau tidak, dunia benar-benar akan berakhir di tangannya. Han Shu menutup mulutnya dengan gemetar. Di hadapannya, Lian Zhen berdiri seperti iblis yang bangkit dari kegelapan. Namun di balik itu, ia bisa melihat sekilas wajah sahabat lamanya, anak yang dulu selalu diam di pojok aula sambil menahan ejekan. Hatinya berteriak, apakah benar Lian Zhen sudah hilang atau masih ada secercah harapan di dalam dirinya? Di langit, cahaya merah dan emas bertabrakan, membuat malam berubah seperti siang. Pertempuran besar yang akan mengubah arah dunia baru saja dimulai. Langit malam retak oleh cahaya merah dan emas yang saling bertabrakan. Setiap kilatan membuat lembah berguncang, pepohonan tercabut dari akarnya, dan bebatuan terbelah. Pertempuran antara Lian Zhen dan 3 tetua sekte awan abadi bukan lagi sekadar duel. Itu adalah bencana alam yang hidup. Elder Xuanying mengangkat kedua tangannya membentuk ribuan pedang spiritual dari cahaya. Pedang-pedang itu meluncur bagai hujan meteorit menutup setiap jalan keluar. Tak ada tempat bagimu untuk lari, anak terkutuk, teriaknya. Namun Lian Zhen menatapnya dingin. Gulungan kitab di dadanya terbuka dan ratusan tangan darah muncul, melahap pedang-pedang cahaya satu persatu.
Suara retakan tulang dan jeritan aneh menggema di udara. Setiap tangan darah yang hancur, dua tangan baru terbentuk. Ilmu ini, Elder Xuanyin bergumam, wajahnya berubah tegang. Ia berkembang dengan memakan kekuatan lawan. Tetua kedua, Elder Meng Hai, menginjak tanah dengan keras. Dari bawah permukaan, muncul naga tanah raksasa yang terbuat dari batu dan api. Ia mengaum dan menyerang Lian Zhen dari bawah. Lian Zhen melompat ke udara, namun Elder ketiga, Elder Wuyu, sudah menunggunya. Dengan ayunan kipas spiritualnya, ia mengeluarkan angin pemusnah yang sanggup merobek langit. Lian Zhen terjebak di antara naga tanah dan badai pemusnah. Han Shu menjerit, "Lian Zhen, hati-hati!" Namun bukannya panik, Lian Zhen justru tertawa rendah. "Kalian pikir aku hanya mengandalkan tangan darah ini?" Ia merobek udara dengan telapak tangannya. Dan dari balik gulungan kitab muncul simbol darah yang berputar. Dari simbol itu keluar bayangan makhluk purba, seekor serigala berwarna merah pekat, bermata tiga, yang aumannya membuat seluruh lembah gemetar. Serigala itu melompat, menelan badai pemusnah Elder Wuyu, lalu menghantam naga tanah hingga hancur berkeping-keping. Dentuman ledakan menimbulkan gelombang kejut yang membuat bahkan para murid awan abadi terpental puluhan langkah. Mo Qingran yang menonton di belakang membelalak tak percaya. Tidak, itu bukan kekuatan manusia lagi. Dia benar-benar sudah menjadi wadah bagi kitab darah. Han Shu jatuh berlutut, wajahnya dipenuhi air mata. Ia melihat sosok Lian Zhen yang dulu rapuh dan penuh luka, kini berdiri di puncak kekuatan yang menantang langit. Tapi yang ia rasakan bukan kebanggaan, melainkan ketakutan. Elder Xuanyin, meski terluka, masih bertahan. Tidak boleh dibiarkan. Kalau anak ini tumbuh lebih jauh, dunia akan hancur. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan dua tetua lain mengikuti. Tiga kekuatan besar menyatu, membentuk segel kuno berbentuk roda emas raksasa. Roda itu berputar di udara, menghisap energi spiritual dari langit dan bumi. Saat mulai berputar, tanah di bawah mereka runtuh dan gunung-gunung di sekitar bergetar seperti hendak roboh. Han Shu terperangah. Itu segel penghabisan, teknik tertinggi Sekte Awan Abadi. Mereka benar-benar rela mengorbankan seluruh wilayah ini hanya untuk menghancurkan Lian Zhen. Lian Zhen menatap roda emas itu, lalu mengangkat tangannya. Dari gulungan kitab, keluar cahaya merah pekat yang membentuk lingkaran besar di tanah. Bayangan jutaan roh muncul, melolong serentak, lalu merasuki tubuh Lian Zhen. Tubuhnya diliputi cahaya merah darah, matanya berubah menjadi dua titik api yang membakar. Suaranya bergema seolah berasal dari ribuan jiwa sekaligus. Kalau dunia ingin menghapusku, maka aku akan hapus dunia terlebih dahulu. Roda emas turun dengan kecepatan cahaya. Namun, Lian Zhen menghantamnya dengan kedua tangannya yang kini raksasa dan bercahaya merah. Dentuman mahadahsyat meledak, memecahkan langit menjadi retakan hitam. Di tengah kehancuran itu, Han Shu menatap Lian Zhen dengan hati yang hampir hancur. Ia sadar, titik balik sudah tiba. Lian Zhen bukan lagi sekadar murid buangan. Ia adalah ancaman yang akan mengubah tatanan dunia. Dan malam itu, suara sumpahnya bergema. Sumpah seorang buangan yang memilih menjadi bencana. Ledakan mahadahsyat memecah langit. Roda emas, segel penghabisan hancur berkeping-keping, terhisap ke dalam lingkaran darah yang diciptakan Lian Zhen. Suara ribuan roh meraung, bergema sampai ke lembah jauh. Gunung runtuh, sungai kering, dan lembah yang dulunya hijau berubah menjadi kawah hitam penuh asap. Han Shu tersungkur ke tanah, tubuhnya lemah. Ia menatap kehancuran itu dengan mata kosong. Ini bukan lagi pertempuran, ini kiamat kecil, bisiknya. Dari pusat kawah, Lian Zhen berdiri dengan napas berat. Darah mengalir di sudut bibirnya, tapi sorot matanya tetap membara. Tubuhnya diselimuti aura merah pekat, seolah ribuan roh masih menempel di dalam jiwanya. Di hadapannya, tiga tetua Sekte Awan Abadi terhuyung-huyung. Elder Xuanyin sudah kehilangan satu lengannya. Elder Meng Hai bersimbah darah dengan tubuh hampir remuk. Dan Elder Wuyu jatuh berlutut dengan wajah pucat pasi. Mereka bertiga tidak pernah menyangka seorang buangan bisa menghancurkan formasi tertinggi mereka. Mo Qingran berdiri jauh di belakang, tubuhnya gemetar ketakutan. Tidak, ini mustahil. Bahkan tiga tetua tak mampu menahan bocah buangan ini. Dunia benar-benar akan hancur jika dia terus hidup. Elder Xuanyin
meski terluka parah, masih menatap Lian Zhen dengan penuh kebencian. Anak terkutuk, ingatlah, saat kau memilih jalan ini, kau telah mendeklarasikan perang pada seluruh sekte di bawah langit. Lian Zhen menjawab dengan suara datar, namun penuh ketegasan. Mereka yang dulu membuangku, kini akan melihat. Aku tidak lagi butuh pengakuan mereka. Kalau seluruh dunia melawanku, maka aku akan menghancurkan seluruh dunia. Han Shu menutup wajahnya, hatinya terhimpit. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam daripada ledakan tadi. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan Lian Zhen, tapi bibirnya keluh. Tiba-tiba, sebuah sinar emas menembus langit yang retak. Dari arah timur, lonceng besar berdentang, suaranya bergema sampai ribuan li. Itu adalah lonceng surgawi, tanda peringatan yang hanya dibunyikan jika dunia benar-benar terancam. Mo Qingran tersungkur, wajahnya pucat pasi. Lonceng surgawi, itu artinya semua sekte besar, bahkan kuil surgawi sendiri akan turun tangan. Lian Zhen menatap sinar emas itu, lalu mendengus dingin. Bagus, biar mereka semua datang. Aku ingin tahu, apakah dunia benar-benar mampu menahan ilmu yang kalian buang? Han Shu menggenggam erat pakaiannya sendiri, air matanya jatuh. Lian Zhen, kau benar-benar sudah melangkah ke jalan yang tak bisa kembali. Sementara itu, di seluruh daratan kultivasi, kabar tentang bangkitnya ilmu terlarang menyebar bagai api liar. Para sekte besar mengirim mata-mata, para kaisar kultivasi bersiap menggerakkan pasukan, dan para tetua-tua yang sudah lama tersembunyi mulai keluar dari pengasingan. Namun di tengah gemuruh itu, ada pula sekte-sekte kecil, para kultivator buangan, dan klan yang ditindas yang berbisik dalam kegelapan. Mereka mendengar nama Lian Zhen, dan di hati mereka tumbuh harapan baru. Harapan seorang pemberontak yang berani menentang langit. Malam itu, dunia berubah. Dan di pusat perubahan itu, berdiri seorang buangan yang kini mulai disebut dengan nama baru, Iblis Penolak Langit. Angin malam di lembah Seribu Bayangan berhembus kencang, membawa aroma lembab dari pepohonan raksasa yang menjulang seperti penjaga purba. Xiang Lei berdiri di tepi jurang, tubuhnya diselimuti cahaya samar dari simbol-simbol kuno yang terus berdenyut di permukaan kulitnya. Ia baru saja berhasil membuka segel ketiga dari kitab kuno itu. Dan untuk pertama kalinya, tubuhnya terasa seakan menyatu dengan kekuatan dunia itu sendiri. Di belakangnya, Wu Shenyang menatap dengan penuh rasa khawatir. Lei, kau terlalu cepat memaksa tubuhmu menyerap ilmu itu. Kau bisa kehilangan nyawamu sebelum semuanya selesai. Serunya, suaranya gemetar karena menyadari aura menakutkan yang memancar dari sahabatnya. Namun, Xiang Lei hanya mengangkat tangannya. Cahaya hitam dan emas berputar di telapak tangannya, membentuk pusaran energi yang seperti ingin melahap apapun di sekitarnya. Kalau aku tidak memaksa diriku sekarang, dunia ini tidak akan menunggu. Kaisar Langit sudah bergerak dan aku tidak punya pilihan. Pada saat yang sama, suara langkah ringan terdengar mendekat. Lian Yuer dengan jubah putihnya yang sudah ternoda darah setelah pertempuran sebelumnya muncul dari balik kabut. Matanya penuh kekhawatiran, namun di dalamnya juga ada keteguhan. Xiang Lei, aku sudah menemukan jejak klan Baihun. Mereka yang membuang ilmu itu dulu ternyata masih ada yang hidup, bersembunyi di bawah reruntuhan istana kekosongan. Mendengar itu, tubuh Xiang Lei menegang. Klan Baihun, leluhur yang dulu membuang ilmu tersebut, dianggap telah punah. Kalau benar masih ada yang bertahan, berarti rahasia besar yang selama ini ia cari mungkin akhirnya terungkap. Wu Shenyang melangkah maju. Tapi itu bisa jebakan. Kalau mereka tahu kau yang membawa kembali ilmu itu, mereka pasti ingin membinasakanmu lebih dulu. Xiang Lei menatap jauh ke arah kabut malam, matanya berkilau tajam seperti pedang. Kalau begitu, aku akan menghadapi mereka. Tidak ada jalan mundur. Kabut semakin pekat, seakan ada sesuatu yang bangun di dalam kegelapan. Dari jurang yang menganga, muncul suara tawa rendah, serak, penuh kebencian. Akhirnya, pewaris yang menyentuh ilmu terlarang itu muncul juga. Seketika, tanah bergetar. Sosok tua dengan rambut putih panjang, namun matanya berkilau merah darah, muncul dari kegelapan. Ia membawa tongkat hitam dengan kepala naga di ujungnya. Tubuhnya dipenuhi simbol kuno yang mirip dengan yang ada di tubuh Xiang Lei, namun jauh lebih terdistorsi, seakan tercemar oleh kekuatan jahat. Lian Yuer menutup mulutnya dengan terkejut. Itu, Patriark Baihun. Dia masih hidup. Patriark Baihun menyeringai.
memperlihatkan deretan gigi yang tajam. Ilmu itu bukan untuk orang sepertimu, anak muda. Kau pikir bisa menguasainya hanya karena kau beruntung menemukannya. Kau tidak tahu betapa dalamnya kegelapan yang terkandung di dalamnya. Xiang Lei maju selangkah, tatapannya tajam. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkannya padamu. Ilmu yang kalian buang akan kujadikan pedangku untuk menghancurkan dunia lama yang kalian lindungi dengan kemunafikan. Patriark Baihun mengangkat tongkatnya, dan seketika bayangan hitam menjalar ke seluruh jurang, menutup bulan dan bintang. Hanya kegelapan pekat yang tersisa. Wu Shenyang menggenggam pedangnya erat-erat, Lian Yuer menyiapkan mantra penyembuhannya, sementara Xiang Lei berdiri di garis depan, cahaya hitam emasnya berdenyut semakin kuat. Pertempuran antara pewaris baru dan leluhur lama pun dimulai. Kabut gelap yang ditimbulkan Patriark Baihun menjalar semakin pekat, membuat udara di sekitar jurang seolah membeku. Langkah Xiang Lei mantap, setiap tapak kakinya menimbulkan retakan di tanah, seolah tubuhnya sudah tidak lagi dikendalikan oleh hukum biasa. Cahaya hitam emas di tubuhnya semakin berdenyut liar, melawan kegelapan yang menelan segalanya. Patriark Baihun mengangkat tongkat naga hitamnya, lalu menghentakkannya ke tanah. Seketika, bayangan raksasa berbentuk naga dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Suaranya bergemuruh, menekan dada semua orang yang mendengarnya. Anak bodoh, kau bahkan belum mengerti harga yang harus dibayar ketika menggunakan ilmu ini. Xiang Lei tersenyum tipis, meski matanya dingin. Harga? Aku sudah kehilangan segalanya. Apalagi yang bisa kupertaruhkan selain dunia itu sendiri? Wu Shenyang maju dengan pedang peraknya, berusaha memecah aura menekan itu. Namun, sekali ayunan dari naga bayangan, tubuhnya terpental jauh, menghantam pohon raksasa hingga batangnya retak. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tapi ia tetap bangkit meski tubuhnya gemetar. Lian Yuer merapal mantra penyembuh sambil melindungi Shenyang. Cahaya putih dari tangannya melawan kabut hitam, tapi segera terkikis seakan cahaya itu terlalu lemah untuk bertahan. Tidak, kekuatannya terlalu besar. Lei, kau harus hati-hati, tubuhmu belum sepenuhnya siap menerima segel ketiga. Namun Xiang Lei tidak gentar. Ia mengangkat kedua tangannya, memanggil pusaran energi yang berputar liar. Dari dalam pusaran itu, terbentuk tombak energi berwarna hitam emas. Ujungnya berkilau seperti menembus ruang itu sendiri. Kalau ilmu ini benar-benar kegelapan, maka biar aku menjadi kegelapan yang paling mematikan. Patriark Baihun terkekeh, tawanya penuh keangkuhan. Kau benar-benar keturunan yang tolol. Ilmu ini bukan pedang pembebasan, tapi rantai kehancuran. Kau pikir bisa menggunakannya untuk melawan dunia? Pada akhirnya, kau hanya akan menjadi bonekanya. Dengan hentakan tongkat, naga bayangan melesat ke arah Xiang Lei, mengaum seakan ingin merobek langit. Jurang bergetar, batu-batu runtuh, pohon-pohon tercabut dari akarnya. Namun Xiang Lei menancapkan tombak hitam emasnya ke tanah, lalu melompat ke depan, menebas ruang kosong. Suara ledakan bergema, dan tubuh naga bayangan itu terbelah dua, meledak menjadi kabut pekat. Sisa energinya menghantam jurang, menciptakan kawah besar. Wu Shenyang dan Lian Yuer hanya bisa menatap terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan Xiang Lei bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu hanya dengan segel ketiga. Patriark Baihun mendengus, meski matanya sedikit menyipit. Menarik, kau lebih jauh dari yang kubayangkan. Tapi itulah alasan kenapa kau tidak boleh dibiarkan hidup. Ia mengangkat tongkatnya sekali lagi, kali ini memanggil bukan hanya naga bayangan, tetapi juga ratusan tangan hitam yang menjulur dari kabut, berusaha meraih Xiang Lei, melilit dan mencabik-cabiknya. Xiang Lei berdiri tegak, tubuhnya seakan diterpa badai. Tapi matanya membara, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan. Kalau aku benar-benar harus jadi boneka kegelapan, maka biarlah aku jadi boneka yang menghancurkan dunia kalian lebih dulu. Tombaknya bergetar, lalu pecah menjadi ribuan pecahan cahaya hitam emas. Pecahan itu menembus kabut, memotong tangan-tangan hitam, membuat udara dipenuhi cahaya dan kegelapan yang bertabrakan. Ledakan besar mengguncang lembah, membuat semua makhluk yang bersembunyi di hutan melarikan diri ketakutan. Saat debu ledakan mulai mereda, sosok Xiang Lei dan Patriark Baihun masih berdiri berhadapan. Namun, keduanya kini sama-sama berdarah. Bibir Xiang Lei robek, darah menetes dari matanya, sementara tubuh Patriark Baihun bergetar, tongkat naga hitamnya retak di beberapa bagian.
Lian Yue menjerit kecil, "Lei, kau tidak bisa terus memaksakan dirimu." Namun Xiang Lei hanya mengangkat kepalanya, tatapannya menembus kabut. Ini baru permulaan. Suasana di lembah seribu bayangan semakin mencekam. Kabut hitam yang ditimbulkan oleh Patriark Baihun kini tidak hanya menutupi langit, tetapi juga meresap ke dalam tanah, membuat seluruh lembah seakan hidup dan menjadi bagian dari dirinya. Suara gemuruh bergema seperti bisikan ribuan arwah yang menangis di dalam kegelapan. Xiang Lei berdiri dengan napas terengah, tombaknya yang telah pecah kini kembali menyatu perlahan, seakan menolak kehancuran. Darah menetes dari dahinya, namun tatapannya tetap tajam. Ia tahu, pertempuran ini bukan sekadar pertarungan kekuatan, tetapi ujian terakhir untuk membuktikan apakah ia layak menjadi penguasa ilmu yang telah mereka buang. Patriark Baihun mendengus, suaranya berat dan penuh dendam. "Anak muda, kau tidak tahu apa yang sedang kau mainkan. Ilmu ini dulu kami buang bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat. Kekuatan ini mampu mengubah dunia menjadi lautan darah. Kami memilih mengorbankan kejayaan klan kami agar dunia tidak runtuh." Xiang Lei tertawa pahit, nada suaranya menggema di tengah kabut. "Kau bicara tentang pengorbanan? Jangan menghinaku. Klan Baihun tidak mengorbankan apapun. Kalian hanya takut. Kalian memilih membuang ilmu ini lalu bersembunyi, sementara dunia di luar menderita." Wu Shenyang yang berdiri jauh di belakang menatap dengan mata terbelalak. Kata-kata itu seakan mengguncang jiwanya. Ia selalu tahu Xiang Lei berbeda, tetapi kini ia menyadari sahabatnya benar-benar berniat menghancurkan tatanan lama, bahkan jika harus melawan leluhur sendiri. Patriark Baihun mengangkat tongkat naga hitamnya tinggi-tinggi. Dari dalam kabut muncul siluet-siluet manusia berzirah hitam. Wajah mereka kosong, hanya menyisakan lubang gelap di tempat seharusnya ada mata. Mereka adalah prajurit bayangan, arwah klan Baihun yang dikutuk untuk selamanya. Jumlah mereka mencapai ratusan, mengepung Xiang Lei dari segala arah. Lian Yue menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Itu roh para pendahulu klan Baihun. Dia benar-benar menggunakan leluhurnya sendiri sebagai senjata. Xiang Lei menarik napas dalam, lalu meraih tombaknya dengan kedua tangan. Cahaya hitam emasnya semakin liar, berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran besar yang melawan tekanan ratusan prajurit bayangan. "Kalau begitu, biarkan aku membebaskan mereka dengan tanganku sendiri." Pertarungan pun meletus. Prajurit bayangan menyerbu dari segala arah. Pedang-pedang hitam mereka berkilau seperti mampu merobek jiwa. Xiang Lei bergerak cepat, tubuhnya seperti kilatan cahaya, tombaknya menebas puluhan bayangan dalam sekali putaran. Namun, setiap kali satu hancur, dua lagi muncul menggantikan. Wu Shenyang, meski terluka parah, memaksakan dirinya untuk ikut bertarung. Ia berteriak keras, menusuk pedangnya ke arah salah satu bayangan. Namun, kekuatan mereka terlalu besar dan tubuhnya kembali terpental. Lian Yue buru-buru melindunginya dengan cahaya putih, meski tangannya mulai gemetar karena energi spiritualnya terkuras. Di tengah kekacauan itu, Xiang Lei melompat tinggi, lalu menancapkan tombaknya ke tanah. Gelombang energi hitam emas menyebar seperti badai, melibas puluhan prajurit bayangan sekaligus. Jeritan arwah bergema sebelum akhirnya lenyap dalam cahaya. Patriark Baihun meraung, wajahnya memerah karena amarah. "Berhenti, mereka adalah leluhurku. Kau berani menghina mereka dengan kekuatan yang bahkan kau tidak pahami." Namun, Xiang Lei menatapnya dengan tatapan membakar. "Tidak, aku membebaskan mereka. Selama ini, kau menjadikan mereka rantai, dan aku akan memutuskan rantai itu." Tombaknya kembali berdenyut, kali ini semakin terang, hingga bahkan kabut hitam pun terbelah. Cahaya hitam emas itu membentuk sayap besar di belakang Xiang Lei, membuatnya tampak seperti dewa kegelapan yang turun ke dunia. Patriark Baihun mundur setapak, untuk pertama kalinya terlihat gentar. "Tidak mungkin, kau sudah mencapai segel keempat tanpa menunggu waktunya." Xiang Lei mengangkat tombaknya, mengarahkannya lurus ke Patriark Baihun. "Aku tidak butuh menunggu, aku adalah waktu itu sendiri, dan malam ini dunia lama kalian akan berakhir." Suasana menjadi sunyi sejenak sebelum tanah kembali bergetar hebat. Pertarungan pamungkas antara Xiang Lei dan Patriark Baihun pun benar-benar dimulai. Langit di atas lembah seribu, bayangan berubah seperti lautan tinta. Guntur bergemuruh,
tapi tak ada kilat yang menyertainya, hanya kegelapan murni. Xiang Lei berdiri dengan tombak hitam emasnya. Sayap energi di punggungnya terbentang luas. Sementara Patriark Bai Hun berpegangan pada tongkat naga hitamnya yang mulai retak. Wajahnya pucat, namun matanya masih menyala dengan kebencian purba. Ketegangan itu meledak ketika keduanya bergerak sekaligus. Xiang Lei melesat seperti kilatan cahaya, menebas udara dengan tombaknya. Patriark Bai Hun menghantam tongkatnya ke tanah, memanggil naga bayangan yang lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya menjulang menembus kabut. Kedua kekuatan itu bertabrakan di tengah jurang, menghasilkan gelombang energi yang membuat bumi retak, pepohonan tumbang, dan gunung di kejauhan bergetar. Wu Shenyang yang masih mencoba bangkit hanya bisa menahan pedangnya untuk tidak terlepas. Ini bukan lagi pertarungan manusia, bisiknya. Darah segar mengalir dari bibirnya. Lian Yuer menatap ke depan dengan mata penuh air mata. Aura dari keduanya terlalu besar, hampir meremukkan jiwa siapapun yang berdiri terlalu dekat. Lei, tubuhmu tidak akan sanggup menahan itu semua. Tapi Xiang Lei tampak tak peduli. Ia menyalurkan segel keempatnya sepenuhnya. Tubuhnya mulai retak seperti porselen, cahaya hitam emas keluar dari celah kulitnya, membuatnya terlihat seperti wadah yang hampir pecah. Kalau aku hancur, biarlah aku hancur bersama dunia yang busuk ini. Patriark Bai Hun meraung, darah hitam menetes dari matanya. Kau gila, kau akan menyeret dunia ini ke dalam kehancuran abadi. Justru itu tujuanku. Xiang Lei berteriak, lalu menusuk tombaknya ke arah jantung Bai Hun. Tongkat naga hitam menahan serangan itu, tapi kekuatannya retak hebat. Suara pecah terdengar, lalu tubuh Patriark Bai Hun terpental jauh, menabrak tebing hingga separuh jurang runtuh. Debu membumbung tinggi, dan dari baliknya terdengar suara batuk parau disertai semburan darah. Namun sebelum Xiang Lei bisa menyerang lagi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari belakang, cahaya pedang biru menghantam punggungnya. Darah muncrat, sayap energinya bergetar kacau. Xiang Lei terhuyung, nyaris jatuh, lalu menoleh dengan mata melebar. Wu Shenyang berdiri di sana. Pedangnya masih meneteskan darah Xiang Lei. Wajahnya dipenuhi luka, tapi matanya dingin, beku, dan penuh kebimbangan. Maaf, Lei. Suaranya gemetar. Aku tidak bisa membiarkanmu benar-benar menghancurkan dunia. Dunia ini busuk, ya, tapi aku tidak ingin semua orang ikut mati karenanya. Lian Yuer terperangah, menjerit histeris. Shenyang, apa yang kau lakukan? Kau membunuhnya. Patriark Bai Hun tertawa terbahak-bahak dari balik debu meski suaranya bercampur batuk darah. Hahaha, benar. Bahkan sahabatmu sendiri takut padamu, Xiang Lei. Kau tidak lebih dari monster yang berjalan menuju kehancuran. Xiang Lei gemetar, darah menetes deras dari punggungnya. Namun ia justru tersenyum samar, getir, tapi juga penuh amarah. Shenyang, jadi akhirnya kau memilih jalan mereka, bukan jalanku. Wu Shenyang menunduk, air matanya jatuh meski tangannya tetap menggenggam pedang. Kau saudaraku, tapi aku tidak bisa membiarkanmu menjadi iblis. Xiang Lei menegakkan tubuhnya, meski jelas ia hampir runtuh. Cahaya hitam emas dari tubuhnya semakin liar, seakan menolak mati begitu saja. Kalau begitu, mulai saat ini aku tidak punya siapa-siapa lagi, hanya aku dan ilmu yang mereka buang. Langit berguncang. Retakan besar terbentuk di angkasa, seperti pintu menuju kehancuran yang perlahan terbuka. Dari dalamnya, energi purba mengalir turun, menyelimuti Xiang Lei yang kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya, meski tubuhnya terus berdarah. Patriark Bai Hun terdiam sejenak, lalu menyeringai meski tubuhnya hampir hancur. Bagus, bagus. Sekarang kau benar-benar akan jadi iblis yang ditakuti seluruh dunia. Sementara itu, Lian Yuer hanya bisa menangis, terjebak di antara pilihan, melindungi Xiang Lei yang mulai berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dikenali, atau berpihak pada Shenyang yang berkhianat demi menjaga dunia. Pertarungan pamungkas belum selesai. Justru sekarang awal kehancuran sejati baru dimulai. Langit di atas lembah seribu, bayangan pecah seakan tersayat. Retakan hitam di angkasa melebar, menghisap cahaya bulan dan bintang, meninggalkan hanya kegelapan yang berdenyut seperti jantung raksasa. Dari celah itu, turun energi purba yang menjerit, seolah-olah dunia sendiri sedang menangis. Xiang Lei berdiri di tengah jurang yang hancur. Tubuhnya penuh retakan bercahaya. Darah mengalir tanpa henti.
Tapi ia tetap tegak. Sayap hitam emas di punggungnya kini berubah bentuk, lebih tajam, lebih buas, seakan lahir dari kedalaman neraka. Mata hitamnya dipenuhi cahaya merah keemasan yang tak lagi manusiawi. Wu Shenyang menatap sahabatnya dengan pedang yang masih berlumuran darah. Jantungnya berdegup kencang, rasa penyesalan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Lei, kau sudah bukan dirimu lagi. Kau harus berhenti sekarang. Tapi Xiang Lei hanya tersenyum getir. Suaranya dalam dan bergema seperti datang dari ribuan mulut. Berhenti? Aku baru saja mulai, Shenyang. Kau ingin dunia tetap ada? Maka lihatlah. Dunia itu akan lahir kembali hanya setelah semuanya kuhabisi. Lian Yuer yang berlutut di sisi Shenyang menangis sambil memegang jimat putihnya erat-erat. Tidak, ini bukan Lei yang kukenal. Ini monster. Dari kejauhan, Patriark Bai Hun merangkak keluar dari reruntuhan. Tubuhnya babak belur, wajahnya setengah hancur. Tapi matanya berbinar dengan rasa puas yang mengerikan. Hahaha, akhirnya kau sampai juga ke titik ini. Xiang Lei, kau benar-benar pewaris sejati ilmu itu. Dunia akan hancur sama seperti yang dulu selalu kutakutkan. Xiang Lei menoleh padanya, menatap dengan mata merah keemasan yang menyala. Tidak, Bai Hun, aku bukan pewarismu. Aku adalah akhir dari semua pewarisan. Kau membuang ilmu ini karena takut. Tapi aku akan menunjukkannya kepada dunia, tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Energi hitam emas memancar dari tubuhnya, menghantam tanah. Jurang terbelah, gunung di kejauhan runtuh, dan ribuan roh bayangan yang tersisa menjerit, lalu lenyap, terserap ke dalam tubuh Xiang Lei. Wu Shenyang mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, meski tubuhnya nyaris tidak mampu bergerak. Kalau begitu, Lei, aku akan mengorbankan diriku sendiri. Lebih baik aku mati, daripada membiarkanmu menghancurkan segalanya. Patriark Bai Hun menertawakan itu. Konyol, kau bahkan tak sanggup menahan satu serangan pun darinya sekarang. Namun Lian Yuer bangkit, air mata masih mengalir di pipinya. Ia meraih tangan Shenyang, lalu mengangkat jimat putih yang berkilau samar. Kalau pedangmu tidak cukup, maka kita harus menggabungkan segalanya. Bahkan nyawa kita. Cahaya putih jimat itu berpadu dengan pedang Shenyang. Untuk sesaat, ada percikan suci yang menembus kegelapan, seolah sebuah doa terakhir dari dunia. Xiang Lei menatap mereka berdua. Ada sesuatu yang bergetar samar di wajahnya, seolah di dalam dirinya yang sudah hampir lenyap, sisa manusia masih berusaha melawan. Namun, dalam sekejap, cahaya hitam emas menelan kembali keraguan itu. Kalau kalian ingin mati bersama, aku akan mengabulkannya. Dengan sayap hitam emasnya, Xiang Lei melesat ke depan, tombaknya mengarah lurus untuk menembus mereka. Shenyang dan Yuer berteriak, mengerahkan seluruh kekuatan terakhir mereka. Cahaya putih dan biru menyatu, menebas tombak Xiang Lei. Ledakan maha dahsyat mengguncang lembah. Suara bumi pecah, langit retak, dan arwah-arwah yang terperangkap selama ribuan tahun menjerit lega, lalu lenyap. Untuk sesaat, dunia seakan kehilangan warna. Saat debu mereda, hanya kesunyian yang tersisa. Di tengah kawah raksasa, Xiang Lei berdiri terhuyung, tombaknya patah menjadi serpihan. Tubuhnya nyaris hancur, darah bercampur cahaya keluar dari setiap celah kulitnya. Wu Shenyang terkapar tak bergerak, pedangnya patah di sisinya. Lian Yuer terbaring dengan tangan masih menggenggam jimat yang pecah, wajahnya tenang meski napasnya sudah berhenti. Xiang Lei menatap langit yang retak, bibirnya tersenyum getir. Jadi, bahkan dengan semua ini, aku masih sendirian. Cahaya terakhir dari tubuhnya meledak, menelan seluruh jurang dalam sinar hitam emas. Lembah seribu bayangan runtuh. Retakan di langit perlahan menutup, seakan dunia mencoba menutup luka yang baru saja tercipta. Tidak ada yang tahu apakah Xiang Lei benar-benar mati, atau ia hanya menjadi bagian dari kegelapan yang ia peluk. Namun, satu hal pasti. Legenda tentang ilmu yang mereka buang kini tidak lagi sekadar cerita. Dunia telah melihat kebangkitan dan kehancurannya dengan mata kepala sendiri.